Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Ifratul Koryati dan teman saya Javid Ade Rifai. Kami berdua dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walusongo Semarang akan menyampaikan sebuah materi ini. Apa materinya kira-kira? Simak yuk. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang toleransi antara etnis warga Semarang dalam melestarikan budaya Dugderan sebagai rasa syukur menyambut bulan suci Ramadan. Yuk simak materinya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu Dugderan merupakan festival tradisi masyarakat Kota Semarang yang biasa dilaksanakan pada awal mulainya ibadah puasa di bulan Ramadan. Nama Dugderan berasal dari kata duk yang artinya bunyi suara beduk. Lalu deran yang artinya suara mercon, meriam, ataupun kembang api yang merupakan suara kemeriahan dari kegiatan tersebut. Jadi kegiatan Festival Dugderan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Semarang. Dan pada saat pembukaan biasanya dinyalakan mercon ataupun kembang api atau bisa juga beduk untuk menandakan Dugderan itu telah resmi dibuka. Dugderan banyak sekali serangkaian kegiatan. Yang pertama ada karnaval, lalu ada juga pasar malam. Pokoknya terdapat beberapa pesta rakyat yang dihadiri oleh berbagai macam kalangan, yang dari tua muda, ada juga dari etnis yang ada di Semarang, yaitu ada etnis Tionghoa, Jawa, dan juga Arab. Di Dugderan tersebut ada ciri khas, yaitu ada warak ngendok. Untuk warak ngendok sendiri merupakan salah satu maskot yang sekarang menjadi maskot untuk Kota Semarang. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ingin mengidentifikasi, memahami, serta menjelaskan bagaimana sih toleransi antar etnis yang ada di Kota Semarang ini dalam acara Dugderan tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 4 narasumber yang bertempat tinggal serta yang sedang berada di kawasan Pasar Johar dan Masjid Kauman Semarang. Mengapa kita lakukan di tempat tersebut? Karena pasti kebanyakan dari penduduk asli setempat mengetahui tentang festival tradisi Dugderan tersebut, sehingga fenomena yang dikaji oleh peneliti dapat ditemukan di tempat tersebut. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dengan metode ini data yang diperoleh bersifat naratif, yaitu apapun yang diucapkan narasumber baik secara lisan dalam berbahasa istilah yang digunakan. Untuk teknik pengumpulan data, pada penelitian ini menggunakan wawancara. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kata kunci dari isi pembahasan jurnal terkait. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dugderan merupakan festival tradisi tahunan yang menjadi ciri khas Kota Semarang. Festival tradisional tahunan ini diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Wisata budaya ini merupakan layaknya pesta rakyat yang rutin diadakan pada setiap tahunnya. Serta tak lupa dihadiri oleh seluruh masyarakat dari berbagai lapisan, baik tua, muda, kalangan atas, kalangan bawah, dan juga dari berbagai kelompok etnis. Dugderan berasal dari kata duk yang diibaratkan seperti suara beduk yang dipukul saat maghrib tiba dan menghasilkan suara
duk, dan der yang diibaratkan sebagai suara mercon atau meriam. Pada tradisi dukderan, wali kota berperan sebagai Kanjeng Bupati Raden Mas Tumenggung Arya Purbaningrat, yakni sebagai Bupati Kota Semarang yang konon pertama kali menggelar tradisi dukderan. Ikon Kota Semarang yang menjadi ciri khas yakni warak gendok, yang merupakan imajiner perpaduan kambing dan naga. Dukderan zaman sekarang merupakan perpindahan lokasi dari yang awalnya berada di pusat kota Semarang yakni Masjid Kauman Semarang dan dipindahkan ke Balai Kota Semarang. Pembukaan acara dukderan ini diawali dengan upacara yang dimeriahkan oleh penampilan penari dan disambut oleh pasukan yang menggendong warak gendok. Pasukan ini menggunakan busana adat yang warna-warni. Ikon warak gendong sendiri ini juga warnanya warna-warni. Ikon warak gendong yang dipamerkan oleh perwakilan setiap daerah Kota Semarang. Setelah upacara selesai, warak gendong dan rombongan penari serta para warga yang mengikuti karnaval ini juga ikut keliling berjalan kaki, menyisiri tengah kota Semarang dan berhenti di masjid tertua Semarang, yakni Masjid Kauman Semarang. Di sana, gubernur sudah menanti kedatangan wali kota beserta rombongan yang dibawanya untuk bertemu dan mendengarkan wejangan-wejangan yang disampaikan oleh gubernur untuk wali kota serta warganya. Wali kota menyampaikan dalam bahasa Jawa, mengucapkan semoga puasa di tahun ini mendapatkan ridho dan memberi wejangan agar saling menghormati, peduli kepada sesama serta lingkungan. Pada acara festival tradisi budaya ini dapat dimanfaatkan untuk menyelami keanekaragaman Kota Semarang, seperti dari sisi seninya, sisi budayanya, serta tak lupa adalah kulinernya. Nah, festival tradisi wisata budaya Dukderan dulunya hanya sebagai simbolis penentu awal puasa Ramadan. Seiring berjalannya waktu, Festival Pasar Rakyat Dukderan ini dibentuk serta dikelola oleh pemerintah Kota Semarang, agar pesta rakyat ini semakin menarik dan meriah untuk masyarakat. Festival tradisi wisata budaya Dukderan saat ini ada 3 kegiatan. Yang pertama ada Pasar Malam Dukder, yang kedua ada Kira Budaya Warak Kendok, dan yang terakhir ada prosesi ritual pengumuman awal puasa. Ketiganya merupakan serangkaian dari acara Festival Tradisi Wisata Budaya Dukderan. Awal mula perkembangan tradisi Dukderan ini ditujukan agar masyarakat memiliki rasa peduli yang lebih kepada perayaan tradisi Dukderan. Karena setiap tahun kegiatan Dukderan dianggap monoton. Maka dengan ide dari pemerintah Kota Semarang dan jemaah peduli Dukder untuk membuat kegiatan ini lebih menarik lagi. Contohnya saja, pada setiap tahun tradisi Dukderan ini memiliki tema yang diusung sebagai patokan pelaksanaan kegiatan. Tradisi Dukderan ini merupakan suatu bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dipertemukannya lagi pada bulan suci yang penuh berkah ini. Pasar Dukderan merupakan salah satu dari rangkaian tradisi sebelum acara puncak tersebut. Digelar sekiranya sepekan dan berakhir saat akan digelar Kira Budaya Dukderan. Pasar Dukderan sendiri biasanya digelar di daerah Pasar Johar dan di dekat Masjid Agung Semarang. Pasar tersebut diwarnai dengan adanya berbagai wahana permainan seperti kora-kora, kemah diputar, tong setan, sampai biang lala. Di sana juga terdapat para pedagang yang menjajakan berbagai jajanan sampai mainan anak-anak. Dimulai dari alat-alat masak, kapal otok-otok, dan juga gangsingan. Salah satu yang menjadi ciri khas pedagang Dukderan adalah mainan kerajinan gerabah. Semuanya tumpah ruah di sana penuh sukacita. Tak peduli orang mana, termasuk para warga keturunan Tionghoa karena di dekat lokasi pasar Dukderan adalah kawasan pecinan Semarang. Semuanya berbaur, baik jadi penjual maupun pengunjung pasar Dukderan. Pasar Malam Dukderan adalah potret bagaimana warga Semarang hidup dalam kerukunan. Meski berbeda latar belakang, semuanya bersuka cita, bergembira pada acara ini, baik yang mencari rezeki maupun yang mencari hiburan. Baik, selanjutnya ada Kira Budaya Warak Kendok atau biasa disebut Karnaval Warak Kendok. Sejarah Warak Kendok sendiri dari namanya sih, warak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu waroi.
yang artinya suci. Sedangkan ngendok itu bahasa Jawa yang berarti bertelur. Di sini dimaknai hasil pahala yang diperoleh dari sebelumnya menjalani ritual suci atau puasa Ramadan. Secara harfiah, warak ngendok bisa diartikan dengan barang siapa yang mampu menjaga kesucian di bulan Ramadan, maka di akhir bulan Ramadan akan mendapat pahala di hari Lebaran. Jadi untuk warak ngendok sendiri, dia adalah seperti hewan sih bentuknya. Jadi bisa diartikan sebagai nafsu manusia. Badannya yang bersisik, mulutnya yang menganga, dan juga bertaring, serta bermuka seram, menggambarkan nafsu yang harus dikalahkan dengan puasa. Warak ngendok sendiri juga menggambarkan kerukunan 3 etnis yang ada di kota Semarang. Bisa dilihat dari bentuk kepalanya yang menggambarkan wajah dari naga. Naga sendiri itu kan berasal dari Tionghoa kalau tidak salah. Lalu untuk tubuhnya yang seperti tubuh kambing bisa dikatakan seperti itu, atau hewan berkaki 4 itu berasal dari Jawa ataupun juga bisa dari Arab. Disitulah terdapat akulturasi dari beberapa etnis, yaitu etnis Tionghoa, Jawa, dan juga Arab. Dan tak lupa tadi dari namanya yang berasal dari bahasa Arab. Jadi untuk kepalanya naga itu dari Tionghoa, badannya kambing, ya bisa dikatakan seperti itu, hewan berkaki 4 Jawa, dan juga dari namanya sendiri yang berarti suci dari Arab. Eksistensi dari warak ngendok sendiri yang sampai sekarang masih menjadi ikon utama festival tradisi Dugderan. Warak ngendok adalah patung raksasa berupa hewan berkaki 4 lengkap dengan kepala, leher, badan, dan 4 kakinya. Keberadaannya sengaja dikonstruksikan secara tegak menghadap ke depan dalam mobil hias agar menjadi subjek yang sentral. Jadi kayak biasanya kalau rekan-rekan ada event karnaval di kampungnya atau di kotanya masing-masing, pasti kan kayak ada mobil tuh yang kayak dikasih kapal, dihias jadi kapal, terus ada hewan apalah. Di Semarang sendiri untuk festival Dugderan itu ada warak ngendok, atau terkadang juga biasanya kayak dipikul sama beberapa orang banyak gitu. Jadi warak ngendoknya kadang ada yang naikin, seperti itu sih. Untuk prosesi karnaval Dugderan atau kirab budaya Dugderan ini sih di Semarang sangat antusias untuk warganya. Banyak warga yang tumpah ruah menyaksikan iring-iringan ataupun arak-arakan yang menggambarkan beberapa etnis tadi. Untuk warak ngendok sendiri lalu disusul dengan barongsai yang dari Tionghoa. Ada juga yang khas Jawa, biasanya ada kayak kuda lumping, terus berbagai macam lah. Ada juga kayak pakaian adat Jawa, pastinya biasanya sih Pak Wali Kota sih yang memakai itu. Lalu di belakangnya juga rombongannya kadang juga memakai itu. Dan ada juga yang seperti alunan musik rebana, kadang juga ada berbagai macam lah di situ. Untuk acara sendiri semua tampak gembira, semua bisa bertoleransi, tidak memandang suku, ras maupun etnis. Hal inilah yang membuat Dugderan selalu lestari.
Nah, yang terakhir ada prosesi ritual pengumuman awal puasa. Prosesi ritual pengumuman awal puasa ini dilakukan setelah proses arak-arakan, di mana Wali Kota Semarang dengan kereta kencana bersama rombongan tiba di Masjid Agung Kauman. Lalu, rombongan disambut serta diterima oleh sesepuh ulama dan tokoh masyarakat untuk melakukan prosesi penentuan awal puasa. Tak berserang lama, hasil pengumuman diberitahukan kepada masyarakat yang disusul dengan pemukulan buduk dan pembukaan meriam sebagai tanda bila esok hari sudah mulai berpuasa. Bunyi beduk-duk dan suara meriam der inilah yang kemudian disebut sebagai dukderen. Baik, untuk selanjutnya adalah landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian tradisi dukderan ini adalah teori kepribadian menurut Alfred Adler. Menurut Adler, makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan diri sendiri, dan mendapatkan gaya hidup yang bersifat lebih kuasa dalam organisasi sosial. Jadi dalam tradisi dukderan memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu untuk mempererat hubungan antar etnis yang ada di kota Semarang sendiri, agar mereka bisa saling bertoleransi. Dalam konteks ini terdapat salah satu prinsip dari Adler mengenai prinsip teori kepribadian minat sosial, di mana manusia dilahirkan dengan karunia minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain. Proses ini membutuhkan waktu banyak dan usaha yang berkelanjutan. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosial dengan meningkatkan kepedulian pada orang lain melalui empati dan komunikasi. Pada tradisi dukderan tersebut telah berbaur beberapa etnis yang terdapat di kota Semarang, di antaranya Tionghoa, Jawa, dan juga Arab. Jadi untuk garis besarnya sendiri tuh kota Semarang yang tempat dilalui untuk acara dukderan. Jadi ketika sampai Masjid Kauman itu etnisnya etnis Arab, rata-rata mereka keturunan Arab yang sudah tinggal lama di Semarang. Lalu ketika kalian ke Pasar Juar, maju sedikit aja itu udah berbeda, ada kampung pecinan di sana. Jadi di sana ada etnis Tionghoa. Lalu untuk di Pasar Juarnya sendiri rata-rata orang Jawa. Jadi di sana itu seperti sudah lama saling berdampingan. Mereka bisa memelihara kerukunan dan juga saling peduli dengan orang lain. Nah, berikut ini ada gambar saat berlangsungnya acara dukderan tersebut. Yang sebelah kanan ini adalah potret Warak Kendok yang menjadi ciri khas ikon kota Semarang. Baik, saya rasa cukup. Thank you for watching teman-teman. See you. Semoga ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.